Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok Tani Makmur Santoso dan seluruh panitia pelaksana kegiatan yang telah membantu mensukseskan kegiatan hari ini. Kami mewakili panitia mengaturkan permohonan maaf apabila selama kegiatan berlangsung terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya kegiatan akan dipandu langsung oleh Pak Edi. Mudah-mudahan tidak lama Pak ya. Ini bapak-bapakan banyak kegiatan. Jadi tadi kami sampai di pemilah problem ya Pak ya. Jadi kita punya masalah dari ujung, dari hulu sampai hilir kita menghadapi itu. Nah untuk bisa menyelesaikan itu, nah itu perlu daya tawar petani harus kuat. Jadi kita dulu pernah mengenal cooperative farming sebenarnya Pak. Cooperative farming itu koperasi atau kalau zaman dulu kan KUD kan. Nah kalau sekarang mungkin bisa dalam bentuk cooperative farming itu dalam bentuk pengelolaan bersama. Jadi pengelolaan bersama yang kalau jenengan nanti sudah buat sumur kan nggak mungkin untuk satu petani. Tapi itu untuk beberapa petani. Kalau itu untuk beberapa petani, bagaimana kita mengatur diri kita memanfaatkan itu? Itu namanya manajemen. Nah, kita perlu kesepakatan antar petani dulu. Jadi antar petani, antar anggota itu sepakatan. Ya wis sepakat, saya mau mengolah bareng-bareng sumur ini misalnya itu. Supaya dalam jangka panjang sumurnya bermanfaat. Termasuk ketika tadi diajukan ada combine, ada traktor, ada lengkap ya. Traktor olah tanah enggak ya, drone. Nah, drone pun itu sehamparan Pak. Drone itu. Nah, sehingga dibutuhkan kesepakatan antar petani itu dulu supaya nanti jenengan ini kuat. Karena kalau nggak kuat, mangke sudah diberi sumur sing rumat kan, karena tidak sama-sama kerja kan, mungkin hanya orang satu akhirnya tidak kuat nanti dia berhenti rusak, tidak ada yang meluruskan. Sehingga yang pertama kali harus kita buat adalah kesepakatan antar petani untuk mengelola lahan usahanya ini bareng-bareng. Bareng-bareng itu bukan berarti terus diserah enggak. Jadi nanti misalnya ono bantuan pompa ini kita rawat bareng-bareng, kita manfaatkan bareng-bareng. Kalau nanti ada bantuan misalnya jalan desa kan perlu dirawat juga. Nah itu kita kerjakan bareng-bareng. Kalau kesepakatan itu sudah kuat, baru nanti kita bisa mendapatkan barang-barang yang pemanfaatannya luas. Jadi teknologi ini Pak, kita punya alat tanam, misalnya alat tanam maupun traktor. Nah itu kan tidak bisa hanya satu orang yang pakai, ada beberapa orang petani. Kemudian yang kedua, siapa operatornya? Itu juga harus jelas Pak, dilatih. Karena kalau enggak, semacam combine itu kalau nggak dilatih, operatornya nggak ada, ya rusak di luar Pak. Nah ini yang harus benar-benar disiapkan oleh petani. Makanya nanti dimulai Pak, tadi Bu Kadi sudah pertemuannya periodik enggak? Nah mudah-mudahan makin dimulai pertemuannya periodik, dibangun kesepakatan bareng-bareng. Kemudian nanti pengelolaannya di lahan, misalnya kita mau tanam itu kapan dijadwal Pak, supaya airnya cukup. Mulai dari pengolahan tanah, digeser dari mana, siapa nanti yang mengawasi ini, sehingga tidak terjadi perebutan air. Karena air itu fatal Pak. Air kan nggak ada pabriknya Pak. Susah, dari alam kan. Dan jenengan kan nggak usah beli air, tinggal ngalirkan aja. Nah, supaya ini nanti terpakai secara efisien, itu diatur mulai pemakaiannya. Jadi sumber airnya di mana, dialirkan kemana, supaya air nggak habis di jalan, mana dulu yang harus dikerjakan. Itu harus dihitung betul. Karena kalau enggak, nanti kita sudah bisa tanam, pas pemeliharaan airnya kurang. Pas bisa tanam nggak bisa panen, malah berat. Nah ini harus dihitung semua Pak, khususnya air ya. Nah untuk alat-alat untuk pengendalian OPT termasuk masang rubuah, itu pun juga bukan 1-2 orang, tapi itu untuk kepentingan sehamparan. Sehingga perlu bahwa rubuah ini miliknya petani sini toh, berarti miliknya kelompok tani. Nanti kalau ada bantuan combine misalnya, berarti itu miliknya kelompok
tani. Karena kadang-kadang sudah ditulis miliknya kelompok tani, tapi yang lain nggak nikmati. Nah ini yang ramai Pak. Nah sehingga makin suwun dikelola dulu manajemen orang-orangnya supaya membuat kesepakatan bareng-bareng. Nanti dibantu desa lah, Pak Cari mesti iso lek damel ngeten iki. Berita acara rapat petani ngoten Pak Cari. Sepakati tanda tangan bareng. Nanti kalau ada yang tidak mengikuti aturan kelompok berarti ada sanksinya. Karena kalau enggak nanti saya naik wong lebih metu kelompok Pak. Nah itu terkait daya tawar kelompok nih. Daya tawar kelompok untuk pemanfaatan semua fasilitas yang ada, baik bantuan pemerintah, misalnya mulai desa Pak ya, sumber anggaran kita kan bisa dari ADD Pak, dari desa yang 20% itu kan untuk pangan. ADD misalnya ada, kemudian sumbernya dari APBD kabupaten, dari provinsi atau dari APBN misalnya. Nah sumbernya ini bisa diambil dari situ. Kalau udah keluar bisa dari CSR perusahaan, mitra perusahaan misalnya, silakan tidak apa-apa Pak. Tetapi bangun dulu kekuatan petani, jangan sampai nanti seperti tadi kerjasama dengan pihak lain, buri-buri ditekek gitu Pak. Gitu. Karena memang ini ketika jenengan jual gabah, jenengan tidak pernah menyebut harga. Iya, saya jual padi saya sekian ton, harganya berapa? Karena petani nyebut nggak? Nggak ada. Petani ini paling hebat, punya barang dijual terserah yang beli. Nah itu luar biasa itu Pak. Oh dodol bakso enggak loh Pak. Dodol bakso sama mangkuk piro kan gitu. Dikira kok. Nah kalau nanti berkelompok patok harga Pak. Kualitas padi saya rendemennya sekian. Rendemennya di atas 50 bagus kan, berarti Pak nggak ada yang kapak kan? Bagus misalnya. Saya pasang harga sekian. Seluruh ini Pak sehamparan berlaku umum, sehamparan itu semuanya dipatok segitu. Nah, kalau kita berani menekan melakukan itu, barangnya akeh, kan daya tawarnya naik. Cuman biasanya petani nggak berani. Nah, kok nggak payu-payu piye Pak? Setelah nggak payu, setelah butuh. Betul Bapak. Coverage biayanya siapa? Desa. Kalau Bapak, waduh bombrosnya nggak kuat ini, bisa Pak. Jadi kan sudah konsolidasi toh sehamparan. Masukkan hamparan ini luas tanah yang semuanya ke bank. Buat jaminan duitnya miliaran Pak itu Pak, miliaran, tapi kalau digawe konsumtif, lagi konsumtif tak ilah nih disita Pak, karena itu jadi modal. Nah ini yang kadang-kadang tidak dipikirkan di tingkat petani, karena petani cenderung individu ya, lah api ya wek kutok, wek koncoku cek rusak kan ada, soalnya pengen jaga dewi lah, sih ngoten apa ngoten. Nah kebiasaan itu harus dihilangkan. Nah iso sugih bareng-bareng seamparan ini, mukti bareng-bareng. Kudune mikir ngoten Pak, soalnya jenengan padha karo satu gerbong kereta api niki. Gitu. Jenengan satu kelompok tani itu satu gerbong kereta api. Lah si jine kepengen ngalor, si jine kepengen ngedul, ya pecah itu Pak gerbong, karuan. Bukan lagi gerbong. Kalau satu kelompok tani jenengan kepinginannya berbeda-beda dan melaku sakarepe dhewe, gak usah kelompok tani. Bubar wae. Wong wis catatan sak gerbong kok sing karepe dhewe. Nah itu kan beda. Nah, ini yang masih sering terjadi. Sehingga ketika ono hama penyakit, jarno, nggonku gak kena kok, kan ngoten. Padahal hama dan penyakit itu pasti menular ke tetangganya. Cuma kita kan gak pernah mikir itu. Sing penting nggonku hama. Kalau tombone rusak, urusan duit. Kan sama Pak, jenengan itu berada di tengah-tengah sumber penyakit. Di Lukas loro enggak ternyata? Ketularan pisan Pak. Sehingga untuk pengendalian UPT itu juga sama, menuntut sehamparan. Jadi mulai air menuntut sehamparan, Al-Sintani nuntut sehamparan, pengendalian UPT nuntut sehamparan, jual daya tawar itu nuntut sehamparan. Harus kerjasama semua petani. Kalau itu dilakukan, insya Allah problem sampai ini kayak selesai Pak. Makanya bangun kekuatan dulu ya. Bangun kekuatan dulu, baru masukkan barang modal itu supaya ada yang ngelola. Karena kalau jenengan mengajukan dulu tapi belum kuat awalnya, dikai komben, gegeran gawe maksudnya. Kenapa? Karena rebutan tadi. Karena belum ada kesepakatan antar
petani. Kalau saya kok langkahnya ke sana Pak, melihat problem jenengan yang begitu banyak. Ada tulisan tertulis bahwa ada kesepakatan kelompok tertulis ditandatangani? Ada Pak? Betul Pak, bahwa Bapak tanda tangan kesepakatan per orang menandatangani kesepakatan kelompok pernah? Kalau belum penting dibangun Pak. Udah, untuk semua hal Pak. Maksud saya untuk semua hal gitu, bahwa kita sepakat satu kelompok tani ini senasib seperjuangan. Kalau itu ada dibagikan Pak. Sama tahu teken ini loh, sama tahu teken itu, jangan disimpan. Kalau disimpan kan lali yang tanda tangan. Nah, diberikan lagi kesepakatan awal dulu pas berkelompok tadi. Nah, nanti setiap bulan kesepakatan kan dibangun lagi. Apa mana yang kesepakatan nih? Tanda tangani lagi, bareng-bareng terus. Sehingga keputusan kelompok adalah keputusan bersama. Karena menentukan nasibnya wong akeh. Sehingga kalau mau rapat setiap bulan nggak kehilangan topik Pak jenengan. Setiap bulan itu ono sing dibahas. Kenapa? Karena bahas usahanya toh. Usahaku ya apa ini? Nah, usaha yang dirembuk usahanya bareng-bareng. Nah, kalau seperti itu, usaha ini nanti bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Dan tetap menjadi usaha tani Pak. Tapi kalau jenengan mewarisi dalam keadaan sawah, kalau modal usaha nih alamat tegol. Iya Pak. Saya punya di Malang Pak, tahun 2005. 22 miliar tak sedekah bank, kayak modal usaha lu gede sama di nama berapa? 22 M itu. Cuman berani nggak petani di sisi itu? Peti, kenapa? Mesti mengelola sopo. Nah, makanya dirintis dari kecil. Misalnya, dirintis dari kecil nggih Pak, kesepakatan bareng. Pupuk organik gawe bareng-bareng, sing tuku saka kelompok dhewe. Tenaga kerja sing nggarap dibayar. Terus game modal iki sapa? Urunan bareng-bareng disebut modal. Kula ten Darang Asem Pak.